Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jamahlah kami semua ya Tuhan ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Inilah doa kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku hidup dalam percaya Kau yang janji, Kau yang berjanji setia. pengharapanku, Amen. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. oh kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang tak berjanji, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang ya Tuhan. kemenangan dari-Mu. Yes Lord, terima kasih Yesus. Dengan iman katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup dalam percaya. Kau Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, Yes, Lord. selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, katakan aku punya Tuhan yang besar, Yes, Lord. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang kemenangan dari-Mu Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, sungguh besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Yesus yang tak berjanji kami sembah Kau Yesus. imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami
punya Tuhan Tuhan yang sungguh besar. yang berjanji, Kau berjanji sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. oh, ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Kemenangan darimu. Katakan ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan kemuliaan yang besar, yang meriah bagi Yesus Kristus. Dengan iman kami menyembah-Mu Yesus. Ku tidak akan menyerah meskipun dalam kesesakan. Oh Yesus, karena seluruh hidupku ada di dalam genggaman-Mu Yesus. Karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang besar. Saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhanku berjanji Yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Yesus kemenangan darimu. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Kami terima kemenangan darimu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena hanya bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-Mu Bapa Yesus. Thank you Lord. Ku lewati semua. Kami serahkan hidup kami Yesus. Kemenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Selalu memberi pertolongan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar Limpah bagiku. oh, sama-sama katakan bersama-Mu Yesus. Thank you Lord. Bapa, Kami lewati semua. ku lewati semua. Hanya berkat-Mu Yesus. Kemenangan-Mu yang Sembuhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Tuhan, itulah deklarasi iman kami. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu selalu cukup bagi kami. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti. Kami memuji dan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat iman kami bahwa Engkau Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati umat-Mu. Biar setiap pujian, penyembahan, iman yang kami angkat pagi ini menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati-Mu. Kami persembahkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Roh Kudus, mari pengurapan-Mu atas setiap kami. Bersabda kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara masih ingat bahwa dalam bulan ini dan bulan akan datang, tema topik daripada khotbah renungan firman Tuhan adalah the process matter, bahwa proses itu penting. Tidak sekedar hanya kita mencapai garis akhir, tidak sekedar kita mencapai cita-cita kita, tidak sekedar kita mencapai impian kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita mencapai, bagaimana kita menjalani sehari-hari hidup kita, itu juga sangat penting di mata Tuhan. Nah, berbicara mengenai proses, kita sedang berbicara bahwa bagaimana kehendak Tuhan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Bagaimana kehendak Tuhan bagi kita untuk menghadapi, meresponi akan situasi, keadaan, tantangan, kesulitan yang mungkin kita alami dan kita hadapi dalam hidup ini. Dan itu sebabnya saudara, judul khotbah pada hari ini yang adalah merupakan rangkaian yang ketiga. Yang pertama kita berbicara mengenai kasih, dan kemudian ini adalah buah Roh Kudus yang diekspresikan. Minggu lalu kita berbicara mengenai sukacita, dan pagi ini kita berbicara mengenai damai sejahtera. Untuk mengingatkan saudara kembali, saya bacakan ayat firman Tuhannya dari Galatia 5 yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, yaitu merupakan fakta rohani hidup kita, bahwa kita sudah menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsunya, kita sudah memiliki Roh Kudus, kita hidup oleh Roh Kudus. Kemudian dia katakan, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dengan kata lain, inilah yang Tuhan ingin kehendaki bagi kita. Roh Kudus dalam hidup kita menghasilkan buah yang merupakan suatu manifestasi kehendak Tuhan bagi kita, bagaimana kita meresponi hidup ini, situasi dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai minggu lalu sukacita, minggu ini kita akan berbicara mengenai damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Kalau saudara tidak keberatan baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan kata lain, pada waktu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, mereka sedang dalam keadaan gentar hati mereka. Mereka sedang dalam keadaan gelisah oleh karena Tuhan Yesus baru saja memberitahukan kepada mereka akan proses, akan penderitaan yang akan Yesus lalui sebentar lagi. Sebagai akibatnya murid-murid Tuhan yang tadi punya ekspektasi, punya harapan, punya cita-cita bersama Yesus untuk mengalami kemenangan, untuk menaklukkan mungkin bangsa-bangsa, tiba-tiba hati mereka penuh dengan kegelisahan dan ketakutan.
Nah, saudara dan saya ada kalanya juga sama karena kita sedang hidup di dalam dunia yang sedang mengalami tantangan. Can you go to the next slide please? Nah, realitas bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang sedang bergejolak. Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan fakta ini. Alkitab tidak pernah menyembunyikan fakta ini. Minggu lalu saya katakan bahwa segala makhluk mengeluh seperti seorang wanita yang mengalami sakit bersalin. Demikian juga Tuhan Yesus berkata bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, dalam arti terjemahan yang lain bahwa we will experience encounter troubles in this world. Jadi kita akan bisa mengalami masalah, kita akan bisa mengalami tantangan, kita akan bisa mengalami kesulitan. Selain pergumulan kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam studi, bahkan dalam keluarga dan juga pelayanan, yang kadang mendatangkan kekhawatiran dan kegelisahan dalam kehidupan kita, peristiwa kejadian di dunia ini yang bersifat global seperti pandemi COVID-19 dan juga perang yang sedang berkecamuk di Eropa telah membuat manusia semakin menyadari bahwa manusia hidup di dunia yang sedang bergejolak. Yang gejolaknya bisa membawa akibat pengaruh dalam kehidupan kita yang di Asia, kehidupan kita yang di Singapura ini sekalipun. Dan semua itu saudara bisa mendatangkan suatu kegelisahan, ketakutan dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian orang yang mengalami impact-nya secara langsung, mungkin ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi oleh karena sakit penyakit COVID-19. Saya baru saja bertemu seorang hamba Tuhan dari Indonesia. Saya tanya bagaimana keadaannya. Waduh, dia bilang, Pastor Steven selama 2 tahun susah sekali. Banyak kenalan kita, banyak jemaat kita, orang-orang kita kasihi meninggal oleh karena COVID-19. Kalau mereka datang ke Singapura mereka pasti selamat. Tapi karena di Indonesia mereka akhirnya meninggal karena sakit penyakit itu. Nah, saudara, bagi mungkin juga sebagian orang karirnya ada yang terjejas. Mungkin karena pekerjaan yang ada, mungkin bisnisnya tutup. Ada yang bisnis mengalami kemacetan, bahkan juga mungkin ada yang kesehatannya terganggu dan sebagainya. Semua itu bisa mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kegoncangan dalam hati kita. Dengan kata lain, ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera dalam hati manusia itu hilang. Ada ketakutan dan jiwa manusia tanda kutip terganggu yang kita seringkali dalam bahasa ini sebut sebagai hatinya lagi gundah gulana. Nah, salah satu kelompok masyarakat yang tanda kutip seringkali kita anggap kebal terhadap semua gangguan itu yang saya sebutkan adalah anak-anak muda yang sekarang juga sangat terpengaruh dengan keadaan yang ada. Oleh karena perkembangan zaman, oleh karena segala sesuatu di dunia ini yang membuat pembatas-pembatas yang zaman dulu masa saya masih muda ada. Sekarang seolah-olah sudah tidak ada batas lagi. Pengalaman-pengalaman ini telah membanjiri jiwa anak-anak muda zaman sekarang ini dengan emosi yang seringkali terlalu berat dan kompleks buat mereka untuk bagaimana manage akan perasaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Akibatnya terjadi orang-orang muda yang seringkali mengalami kompleks pergumulan, pergolakan dalam jiwa mereka dan juga orang tua yang merasa tidak berdaya untuk menghadapi anak-anak remaja yang seolah-olah disoriented oleh karena mereka tidak merasa adanya koneksi dengan orang tua dan orang tua tidak mengerti dan demikian juga sebaliknya.
Minggu lalu saya sempat menghadiri sebuah conference hamba-hamba Tuhan di Singapura. Salah satu pembicara berkomentar betapa anak muda zaman sekarang menghadapi kesulitan untuk manage emosi jiwa mereka. Kalau zaman dulu anak muda dimarahi, dirotan sekalipun, bahkan mungkin kalau diusir dari rumah, diikat di kursi sekalipun, mereka tetap saja tenang-tenang saudara, tenang-tenang saja, nggak ada kayak zaman sekarang. Tapi zaman sekarang tidak demikian. Anak muda gampang sekali tersinggung dan terluka. Dan apabila ada yang menyinggung penampilan dan mungkin bahkan sekedar gaya rambut mereka, apalagi kalau ditegur oleh guru atau orang tua, rasanya hidup ini sudah tidak berarti. Meskipun kedengarannya seperti suatu sindiran, saudara. Tetapi kita harus memahami bahwa anak-anak muda sekarang, hal ini bukanlah bahan sindiran, bukan suatu tertawaan lelucon. Oleh karena pergumulan dalam jiwa mereka yang sudah mengalami goncangan di mana damai sejahtera sudah tidak ada dalam hidup mereka. Nah, anak-anak muda orang Kristen juga tidak kebal. Kalau zaman dulu mungkin kita berkata, oh ya karena dia bukan orang Kristen, anaknya bukan Kristen. Tapi kita menyadari anak muda Kristen sekalipun juga sudah tidak kebal lagi terhadap realitas ini. Betapa kompleksnya jiwa manusia, khususnya anak-anak muda. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan pesan WhatsApp dari seseorang dari Indonesia untuk minta nasihat bagaimana menghadapi anaknya yang masih remaja, tetapi sudah kehilangan ketenangan dalam jiwanya, dan merasa selalu tidak berdaya, merasa hidup ini tidak ada makna dan berkata ingin mati saja. Nah, yang WhatsApp ini salah satu anggota keluarga saya juga. Dia sendiri dulunya waktu remaja, waktu masih kecil, saya dulu bawa dia ke gereja dan kemudian dia terus di gereja di sekolah minggu, kemudian dia aja menjadi guru sekolah minggu, kemudian dia ketemu pasangan di gereja, melayani di gereja, sekarang sudah punya anak. Dia sendiri kebingungan karena waktu zaman dia masih remaja, seanak umur anaknya dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tidak pernah punya pikiran hidup ini tidak bermakna. Tidak pernah punya pikiran hidup tidak berarti. Tidak punya pikiran bahwa hidup sia-sia. Tidak pernah punya pikiran untuk mau mengakhiri hidupnya. Dia sendiri kebingungan mengapa anaknya ini yang tanda kutip hidupnya jauh lebih baik daripada zaman dia hidup. Orang tuanya sebagai orang tua lebih mampu memelihara anaknya daripada orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri belum Kristen, sekarang orang tua dari dia sendiri Kristen, anaknya Kristen. Tetapi mengapa pergumulan ini terjadi? Hal ini membawa kebingungan yang sangat besar bagi banyak orang. Nah, saudara, tapi puji Tuhan terakhir saya ngecek, saya menyadari bahwa ternyata setelah ibunya ini berusaha untuk mengerti keadaan anaknya, dia sabar, dia doakan, dia komunikasikan kepada anaknya, coba berikan bahan-bahan yang mungkin anak remajanya itu bisa baca, bisa mengerti makna hidup ini dan segalanya. Terakhir saya ngecek hidupnya anaknya sudah bertambah baik. Nah, saudara, realitas adalah kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan pergolakan. Saudara Kristen, tidak Kristen, anak orang Kristen, anak bukan orang Kristen, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, itu realitasnya. Nah, seringkali manusia berusaha mencari jawaban, mencari solusi. Tapi sayang sekali solusi dan tawaran jawaban yang diberikan oleh dunia seringkali sia-sia. Ada kalanya kita manusia mendapatkan tawaran harapan palsu. Dunia sering menawarkan berbagai produk dan servis
Yang menjanjikan membuat hidup itu menjadi lebih tenang, lebih enak, hidupnya lebih bagus. Khususnya kalau saudara pernah nonton mungkin iklan orang menjual ranjang. Sudah pernah lihat nggak saudara? Ranjang itu yang begitu hebatnya luar biasa saudara. Nggak usah bawa ke rumah. Di mall saja, di toko saja begitu tiduran saudara, nyenyak terus. Nah kita bingung, aku sepanjang malam di rumah kok nggak bisa tidur saudara. Ini menawarkan ketenangan untuk bisa tidur. Mungkin ada sebagian yang produk dan servis yang memang mendatangkan kenyamanan yang sifatnya untuk sementara. Tetapi pada akhirnya tetap saja tidak bisa mendatangkan suatu ketenangan dan damai sejahtera yang memampukan manusia untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kalau saudara lihat slide yang ada di depan, seringkali mungkin dulu kita berpikir kalau aku punya handphone yang baik atau yang bagus mungkin bisa hidupnya lebih tenang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Semua itu merupakan suatu harapan yang dijanjikan oleh dunia yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang palsu, yang sia-sia. Nah di dalam Yeremia pasal yang ke-6 yang ada di depan sini, mengisahkan suatu masa di mana bangsa Israel umat Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan meninggalkan Tuhan dan sebagai akibatnya melalui Nabi Yeremia berkata kepada bangsa Israel yang ada di Yerusalem bahwa kota mereka akan dihancurkan, bahwa kota mereka akan dijajah oleh bangsa yang lain, akan ada penderitaan, akan ada kesukaran, akan ada tangisan, akan ada penderitaan. Tetapi sebagian orang, para pemimpin yang ada kepentingannya, demikian juga nabi-nabi palsu di sekitarnya, menyatakan hal yang lain. Mereka berkata, oh tidak apa-apa, nanti juga akan jadi baik. Tidak apa-apa, nanti juga akan jadi lebih sehat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Nabi Yeremia berkata itu adalah janji palsu, harapan palsu. Yang seringkali kita dengar apabila sedang ada dalam penderitaan, mungkin kita juga yang mengatakan, oh nggak apa-apa, nanti juga oke kok semua, everything's gonna be okay. Tetapi saudara, kenyataannya dalam hidup ini, not everything is gonna be okay. No, it's not. Not everything is gonna be okay. Ada masa di mana pergumulan berakhir dengan sakit penyakit, bahkan kematian. Ada kalanya pergumulan dalam hidup ini berakhir dengan mungkin kerugian, bahkan juga orang mengalami kebangkrutan. Itu sebabnya Nabi Yeremia berkata demikian, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam besar semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya dengan ringan. Istilahnya terjemahan Inggris superficial. Mereka hanya menempel-nempel saja. Ada penyakit tetapi hanya dapat Panadol saja. Kelihatannya demamnya sudah turun tetapi penyakitnya masih di dalam. Kira-kira demikian. Mereka berkata damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menangkap atau menerima tawaran yang menjanjikan ketenangan, damai sejahtera dalam jiwa yang sesungguhnya tidak sesuai firman Tuhan. Ada kalanya jiwa manusia sedang bergejolak, mungkin ada wanita atau pria yang sedang kesepian dan merasa sudah tidak tahan lagi, ingin punya pasangan, kemudian ada yang menawarkan di internet dan segalanya. Banyak sekali orang-orang yang pintar di Singapura ini sekalipun yang tertipu. Kenapa? Karena mereka tertipu oleh harapan palsu. Sebagian lagi lari dari realitas pergumulan, tantangan yang mendatangkan pergolakan dalam jiwa mereka. Sebagian tidak menemukan jawaban dalam dunia dan merasa tidak kuat lagi. Mereka lari kepada hal-hal yang
sesungguhnya menjerumuskan mereka lebih dalam lagi. Sebagian orang lari kepada obat-obat terlarang, ada yang ke pesta pora, ada yang mabuk-mabukan, dan berbagai kegiatan yang sesungguhnya pada akhirnya membuat hidup mereka semakin bobrok, semakin terikat, semakin terjerat, semakin terpuruk. Sebagian orang mengambil jalan pintas yang drastis dengan mengakhiri hidup mereka. Nah, di Singapura, saudara, tidak mudah. Kita hidup di negara yang termahal di dunia nomor 3. Saudara bayangkan. Dan kita hidup di negara, kalau saudara yang punya mobil, yang nyetir mobil, negara ini mobil termahal di dunia. Bayangkan saja, saudara. Bensin di Singapura juga termahal di dunia. Jadi kita hidup di negara yang tidak gampang dan tidak mudah. Dan minggu lalu saya mengikuti yang konferensi itu, ada talks, salah satu orang yang terlibat dalam hal-hal mental, kesehatan mental yang di Singapura. Angka orang bunuh diri di Singapura semakin tinggi. Meskipun negaranya semakin makmur, meskipun impact daripada COVID tidak setinggi negara yang lain, tetapi kenyataannya orang-orang yang mengakhiri hidup mereka yang lari karena sudah tidak kuat lagi menahan jiwa mereka yang sedang bergolak. Akibatnya mereka melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Nah, pengkhotbah dalam kitab Perjanjian Lama menyebutnya demikian. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sudah pernah nggak coba menjaring angin? Kalau menjaring ikan mungkin dapat, kalau menjaring kupu-kupu mungkin dapat, tapi kalau angin selalu kosong akhirnya. Demikianlah usaha manusia, demikianlah yang ditawarkan oleh dunia. Segala sesuatu merupakan sesuatu yang tidak mendatangkan jawaban yang sesungguhnya. Nah, apa solusi dari Tuhan? Di tengah dunia pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang ada, banyak orang mendapatkan tawaran dunia yang sesungguhnya bukan jawaban dan solusi yang semestinya. Dan akibatnya banyak orang mengalami keputusasaan, bahkan sebagai orang Kristen kadang-kadang kita juga kebingungan dengan keadaan yang kita hadapi. Apa solusi yang ditawarkan oleh Tuhan? Sebelum Tuhan Yesus mati dan meninggalkan murid-muridnya dan kemudian bangkit dan naik ke surga, dia berkata demikian kepada murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ayat 27, kalau saudara bisa lihat baca sama-sama dengan saya, 2-3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, tawaran Tuhan Yesus adalah bahwa realitas hidup itu mungkin tidak akan berubah. Bahkan bertambah buruk karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Tapi Yesus berkata, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Karena aku akan berikan damai sejahtera. Bagaimana Tuhan memberikan damai sejahteranya? Yaitu dia mengutus Roh Kudus ke dalam hidup kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Istilah daripada Rasul Paulus adalah menghasilkan buah roh. Yang adalah damai sejahtera yang timbul dari hidup kita. Nah, sekali lagi coba sudah perhatikan. Damai sejahtera yang Tuhan katakan, yang Tuhan bicarakan, bukan dari luar, tapi dari dalam. Katakan bukan dari luar, tapi dari dalam. 2-3, bukan dari luar, tapi dari dalam. Manusia mencari damai dari luar. Manusia mencari damai sejahtera dari perkara-perkara dunia. Tetapi Tuhan menawarkan suatu damai sejahtera yang tidak bergantung kepada dunia dan keadaan dunia. Tetapi dari dalam, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita.
Itu solusinya Tuhan. Kenapa? Karena dunia akan berubah, situasi kita akan berubah, akan ada pergolakan, masalah, tantangan dalam hidup ini. Itu dari luar. Tapi apabila Roh Kudus dalam hidup kita menghasilkan damai sejahtera, maka apapun yang terjadi di dunia ini, kita bisa tetap hidup dengan damai dalam hati kita. Karena sumber damai sejahtera adalah Tuhan sendiri. Apabila saudara sebagai umat Tuhan ingin hidup memiliki damai ketentraman dalam hati sekalipun di dunia ini semakin berkecamuk, maka kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Karena kita menyadari firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Kita menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Dosa kita sudah diampuni. Yang terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Yang terburuk yang bisa kita alami dalam hidup ini. Yang terburuk, saya bilang saudara dengarkan baik-baik. Yang terburuk bisa terjadi adalah kita meninggal dan kita tinggal di surga yang kekal. That will be the worst thing to happen, saudara. Itu sebabnya kita sesungguhnya tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu kita mengalami ketakutan dalam hidup ini. Itu sebabnya Roma pasal yang kelima berkata demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus Tuhan kita. Therefore, since we have been justified by faith or through faith, we have peace with God. That is the most important thing. Kita hidup damai dengan Allah. Kita tenang dengan Allah lebih dahulu. Kita tidak takut lagi sama Tuhan dalam arti takut nanti masuk neraka. Takut dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Kita sudah didamaikan oleh karena Yesus yang mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. So we are not supposed to be living in fear because we have made peace with God through Jesus Christ. Yang itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir saudara adalah secara singkat saya ingin menawarkan beberapa tips buat saudara. Hal-hal yang praktis yang bisa saudara lakukan supaya damai sejahtera dalam hidup Anda semakin berlimpah, buahnya semakin lebat, supaya menjadi berkat bagi orang lain juga. The next slide please. Yang pertama saudara, Tuhan ingin saudara agar hidup Anda bukan saja tenang, jiwa Anda tenang saudara. Tetapi Anda juga ketenangan ini bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah kita memberitakan kabar damai sejahtera kepada orang lain. Nah, selain kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang saudara mungkin lihat keadaannya baik, tapi mereka mungkin hidup dalam ketakutan, kekhawatiran oleh karena situasi yang ada. Kalau orang-orang demikian datang pada saudara, dan kemudian saudara tahu orang itu belum kenal Tuhan, coba saudara beritakan tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, yang darahnya mengampuni dosa manusia. Apabila orang percaya dia hidup damai dengan Allah, itu mendatangkan ketenangan dalam jiwa manusia. Agar manusia tidak takut lagi dengan kematian apabila itu terjadi. Karena dengan kematian itu Tuhan telah menyediakan surga yang kekal bagi kita. Itu sebabnya dalam Efesus 6 ayat firman Tuhan berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Katakan Injil apa saudara? Damai sejahtera. Jadi saudara dan saya perlu diingatkan kembali terus menerus dalam hati kita, bibir mulut kita juga berbicara mengenai Injil ini yang adalah damai sejahtera. Kemudian yang kedua adalah saudara dan saya secara aktif hidup dengan damai dengan orang lain. Ya saudara, dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayo lebih keras lagi 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang saudara. Ayo jangan terlalu kalau ada masalah dengan pasanganmu, udah saudara, coba berdamai. Ayo,
Kalau firman Tuhan sangat praktis buat kita, jangan supaya simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ayo coba berdamai dengan pasanganmu. Ayo coba berdamai dengan keluargamu. Ayo coba berdamai dengan temanmu. Ayo coba berdamai. Bahkan firman Tuhan berkata kalau itu bergantung kepada kamu sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepada kamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang, saudara. Ampuni mereka. Kalau bukan kamu yang salah sekalipun, ayo coba datang berdamai dengan rekonsiliasi dengan mereka. Hidup damai dengan semua orang. Kalau katakan sama-sama, saya hidup damai dengan semua orang. 2, 3. Hidup damai dengan semua orang. Kemudian yang terakhir adalah next slide, adalah saudara bergaul erat dengan Tuhan. Nah, kita menyadari bahwa Tuhan itu sumber damai sejahtera. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita sering fellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan yang timbul dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, berbahagia atau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru. Tidak hanya sekedar kayak kekuatan yang kita pikirkan seperti orang punya tenaga besar, tetapi juga ketenangan dalam jiwa kita untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Nah, saudara, semua ini Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda. Dunia bisa menawarkan solusi yang sia-sia, harapan yang sia-sia. Tetapi apabila Roh Kudus dalam hidup kita yang berkarya menghasilkan buahnya, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, pergolakan apapun yang terjadi, maka ada damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. In this world, you will experience troubles. Di dalam dunia ini kamu akan mengalami kesulitan dan tantangan. Tapi Yesus berkata, janganlah takut, janganlah gelisah. Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Sebagian di antara saudara sedang hidup Anda, dunia Anda, sekeliling Anda sedang berkecamuk. Sedang menggoncangkan hidupmu. Tapi ketahuilah pagi ini Tuhan berkata, jangan takut, jangan gelisah. Aku memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Sekalipun dunia bergoncang, Dia tetap Allah yang telah mengalahkan dunia. Akan ada selalu tantangan. Tapi dengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan gelisah. Oleh karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. When you see that everything is falling apart, notice in the hands of God, every part will fall into its place. Ketika segala sesuatu kelihatannya hancur dan rusak, tapi di dalam Allah, Dia sanggup membuatnya menjadi bagian yang rencananya yang luar biasa. Itu sebabnya jangan takut. Itu sebabnya jangan gelisah. Dia tetap Allah dan Dia sumber damai sejahtera dalam hidup Anda. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati mereka berkat rohani jasmani berlimpah-limpah. Terutama hari ini, Tuhan berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Let that be peace in your hearts. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagimu. Roh Kudus sedang berkarya dalam hidupmu. Dan damai sejahtera itu ada dalam hidup Anda.
Tuhan lindungi umat-Mu, jauhkan mereka dari segala yang jahat, gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu.